Selamat malam Bapak Ibu sekalian, sahabat pemirsa Morning dan Night Call GPIB. Bertemu dengan saya, Pendeta Adriano Wangkai, Ketua Majelis Jemaat GPIB Trinitas, Kota Wisata Cibubur, Bogor. Malam hari ini kita akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Kita membaca kitab Injil Lukas pasal 18 ayat 7 dan 8. Mari kita siapkan bacaan Alkitab dan mendahului itu mari kita berdoa. Kami semua bersyukur malam hari ini ada firman yang hendak menyapa dan menguatkan kami, dan oleh karena itu biarlah Roh Kudus mengurapi hamba-Mu dan kami semuanya, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh mendengar suara Tuhan lewat firman, dan Roh Kudus menolong kami semua untuk menerjemahkan itu dalam hidup. Biarlah Tuhan bersabda buat kami siap untuk mendengarkannya di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Kitab Injil Lukas 18 ayat 7 dan 8 menyatakan, "Tidakkah Allah akan memberi keadilan kepada orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera memberi keadilan kepada mereka. Tetapi ketika Anak Manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi?" Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Ibu bapak, saudara-saudara dimanapun berada, firman Tuhan malam hari ini hendak mengajak kita untuk kembali mengingat. Doa bukanlah sebuah kewajiban. Doa adalah sebuah kesadaran yang Tuhan inginkan supaya kita senantiasa punya hubungan, punya relasi, punya kedekatan, keintiman, kemesraan dengan Tuhan. Dan itu yang Tuhan inginkan, agar kita selalu berkomunikasi, kita selalu berdoa kepadanya. Kalau kebutuhan terhadap doa itu menjadi sebuah kesadaran karena kita mempunyai Allah Bapa yang baik, Allah yang penuh cinta dan kasih, maka atas dasar kesadaran itulah maka Injil Lukas mau mengingatkan. Bukan soal berapa kali, bukan soal di mana, dan bukan soal bagaimana, tetapi pemahaman kita, persepsi kita, cara kita memandang Tuhan dalam hidup, itulah yang membuat kita selalu membutuhkan Tuhan, memerlukan Tuhan. Dan Tuhan mengatakan kepada kita malam hari ini, tidakkah Allah akan memberi keadilan kepada orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Pernyataan Lukas 18 ayat 7 itu mau menjelaskan bagaimana kerinduan seseorang yang dalam bacaan ini disebutkan di dalam pasal 18 terhadap seorang janda di ayat 3 yang mengatakan selalu berharap, selalu datang menghadap seorang hakim dan memohon kepadanya supaya memberikan keadilan kepadanya terhadap lawannya. Dan kesadaran seorang janda untuk datang kepada hakim itu digunakan oleh Lukas untuk menjelaskan bagaimana posisi kita kepada Tuhan, yang tidak boleh jemu, tidak boleh berhenti untuk selalu datang kepada Tuhan, memohon kepadanya, tetapi juga menyatakan syukur, sekaligus memberikan pernyataan pengakuan yang penting dan utama, bahwa tanpa Tuhan kehidupan ini sia-sia. Tanpa Tuhan kita tidak diberkati.
Tanpa Tuhan kita tidak ada dalam hidup. Oleh sebab itulah pernyataan di dalam kitab Lukas 18 ayat 7 itu membantu kita malam hari ini untuk mengingat. Apakah kita sudah berdoa kepada Tuhan? Apakah kita sudah mengungkapkan curahan hati kita kepada Tuhan? Apakah kita sudah memberi ruang kepada Tuhan untuk Tuhan berbicara kepada kita? Bukan hanya kita yang selalu berharap Tuhan menjawab, tapi kita juga harus mendengar suara Tuhan, memperhatikan suara Tuhan, memperhatikan apa yang Tuhan kehendaki, dan kita coba aplikasikan itu dalam kehidupan kita. Doa bukan hanya sekedar ucapan. Doa adalah sebuah pernyataan iman yang kita naikkan kepada Dia untuk meyakinkan dua hal, bahwa di mata Tuhan apapun persoalan, apapun masalah, apapun problematika yang kita hadapi, hanya dengan Tuhan, hanya bersama dengan Tuhan, kita memperoleh kepastian atas jawaban-jawaban apapun. Tetapi sekaligus juga itu menjadi sebuah credo, sebuah pernyataan iman kita kepada Tuhan dan kepada orang lain, bahwa kita berdoa karena kita punya Tuhan. Dan Tuhan kita itu bukan Tuhan yang diam, bukan Tuhan yang bisu, bukan Tuhan yang tuli, bukan Tuhan yang tidak mau tahu dengan berbagai urusan. Di ayat 8 dikatakan, aku berkata kepadamu, ia segera memberi keadilan kepada mereka. Tetapi ketika anak manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi? Terlalu sering kita berdoa, terlalu sering kita menyatakan segala hal kepada Tuhan. Tetapi sebenarnya adalah kita memaksakan Tuhan untuk apa yang kita mau, apa yang kita ingin, apa yang kita suka, apa yang kita butuh, apa yang kita perlu. Bukan membiarkan Tuhan mencerahkan cara kita berpikir, bukan membuka hati nurani kita untuk melihat bahwa sebenarnya yang Tuhan kehendaki mulai dari kita untuk membuka diri kepada orang lain. Mungkin egoisme dalam diri kita itu yang menutup ruang, sehingga bukan Tuhan tidak menjawab, bukan Tuhan ingin menunda, tapi Tuhan ingin kejujuran kita. Ketika datang kepada Dia, maka yakinlah apapun yang kita hadapi, kita selalu meyakini kuasa Tuhan itu di atas segala-galanya. Dengan bacaan ini, Bapak Ibu Saudara, sahabat Morning dan Night Call GTB, di masa Prapaskah atau yang kita kenal dengan masa sengsara, marilah kita renungkan kembali jati diri kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, yang selalu meyakini kekuatan kuasa Tuhan. Darah Yesus itu sudah tercurah, derita kesengsaraan Yesus itu sudah dialami. Itu semua dilakukan untuk kita. Itu semua dilakukan untuk Bapak, Ibu, dan saya. Marilah kita menggunakan doa itu sebagai kekuatan untuk memberikan kepada kita hati yang nyaman, hati yang tenang, hati yang tidak hanya selalu gelisah menghadapi problema dalam hidup, tetapi ada sebuah kepastian yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Maka biarlah kekuatan Tuhan, darah Yesus yang tercurah akan terus mengalir, menguatkan, meneguhkan, mengokohkan kita dalam iman, sehingga kita bisa mengambil keputusan, kita bisa mendapatkan solusi. Kita bisa melangkah dengan tegak, karena Tuhan tidak akan membiarkan kita. Yakinlah tentang hal ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Di atas segala kebenaran-Mu Tuhan, kami meyakini doa bukan sebuah paksaan, desakan, bukan sebuah kewajiban, tapi sebuah kesadaran karena Tuhan itu Bapa kami. Engkau penuh kuasa yang menyelamatkan kami. Bahkan melalui kesengsaraan dan penderitaan-Mu yang kami peringati di masa sengsara ini, semakin yakin kami bahwa darah Yesus sudah tercurah untuk menghapus dan menebus dosa. Biarlah kami belajar untuk juga mau mengasihi orang lain, dan dalam kasih itu kami mau mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami sekalipun. Kami membuka diri untuk rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Kami berupaya untuk berinteraksi secara sosial dengan jujur, dengan terbuka, dengan tulus,
dan membiarkan cinta kasih Tuhan mengalir untuk merangkul begitu banyak orang. Doa adalah kekuatan kami ketika kami berhadapan dengan realitas kesulitan, kesusahan, penderitaan yang sering kali menutup pintu hati nurani kami untuk melihat kenyataan bahwa Tuhan itu besar dan luar biasa. Biarlah kami belajar dengan rendah hati untuk mengandalkan kekuatan Tuhan, tidak mengandalkan akal, kekuatan dalam diri kami. Dan biarlah kehidupan ini mengalir menurut kehendak-Mu. Tuhan memberkati kami semua. Di dalam kuasa kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.